Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan sebuah komentar yang menurut saya menarik untuk kita bahas. Pada video kali ini, saya akan memberikan beberapa pandangan tentang wanita mandiri dalam mencari jodoh. Banyak yang beranggapan bahwa wanita yang mandiri justru akan kesulitan mendapatkan jodoh. Apakah hal itu hanya mitos atau fakta sebenarnya? Simak video ini hingga akhir agar kamu tidak gagal paham. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendirian di dunia ini. Hal ini tidak berlaku hanya sebagai pasangan, tetapi juga kita sebagai makhluk sosial, di mana kita pasti membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Begitu juga dengan seorang wanita yang mandiri. Di balik kemandiriannya itu, dia juga menyimpan perasaan kesepian yang mendalam. Namun, apakah penyebab wanita mandiri sulit mendapatkan jodoh? Berikut alasannya. Pertama, dia memiliki standar yang tinggi dalam memilih pasangan. Wanita mandiri umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memilih pasangan karena mereka sadar akan nilai dan kualitas diri yang telah mereka bangun. Dengan kepercayaan diri dan kemandirian yang kuat, mereka tidak hanya mencari seseorang untuk sekedar mengisi kekosongan atau memenuhi ekspektasi sosial. Dengan standar yang tinggi tersebut, wanita mandiri akan lebih selektif dalam melihat calon pasangan. Mereka menghargai kejujuran, tanggung jawab, dan kematangan emosional, bukan sekedar tampilan luar atau status sosial. Mereka ingin berada dalam hubungan yang seimbang, di mana keduanya bisa saling mendukung dan memahami tanpa merasa dibatasi atau dipaksa berubah. Karena mereka sudah terbiasa menjalani hidup secara mandiri, wanita dengan standar tinggi juga menginginkan pasangan yang memiliki tujuan hidup yang jelas. Mereka mencari seseorang yang memiliki semangat dan ambisi yang sama, yang tidak hanya akan menjadi teman hidup, tetapi juga partner yang bisa menginspirasi dan diajak bertumbuh bersama. Kedua, wanita yang mandiri terlihat menakutkan bagi pria. Ketangguhan dan kemandirian wanita mandiri seringkali membuat beberapa pria merasa terintimidasi, terutama mereka yang kurang percaya diri atau merasa tidak bisa memenuhi standar tinggi yang dimiliki wanita tersebut. Sifat yang mandiri dan penuh keyakinan ini bisa memunculkan persepsi bahwa wanita tersebut tidak membutuhkan pria dalam hidupnya. Hal ini mungkin membuat pria berpikir bahwa mereka tidak akan memiliki peran yang berarti, atau bahkan merasa takut jika mereka tidak mampu bersaing dengan level kedewasaan atau kesuksesan yang ditampilkan wanita tersebut. Kepribadian kuat pada wanita mandiri juga sering disalahartikan sebagai sikap tidak peduli atau terlalu independen, sehingga pria mungkin merasa bahwa wanita ini sulit dijangkau atau tidak akan mudah bergantung pada orang lain. Bagi pria yang belum siap untuk menghadapi kemandirian seperti ini, ketangguhan wanita mandiri bisa menjadi tantangan tersendiri yang membuat mereka ragu untuk mendekat atau bahkan menghindar. Ketiga, wanita mandiri biasanya lebih fokus pada karir dan pencapaian pribadi. Wanita mandiri seringkali memiliki komitmen yang kuat terhadap karir dan pencapaian pribadi, membuat pengembangan diri menjadi salah satu prioritas utama dalam hidup mereka. Fokus ini mendorong mereka untuk terus belajar, mengasah keterampilan, dan mencapai target tertentu dalam karir maupun aspek pribadi lainnya. Karena banyaknya waktu dan energi yang tercurah pada hal-hal tersebut, mereka cenderung menjadi lebih selektif dalam membangun hubungan. Mereka tidak ingin terburu-buru masuk dalam hubungan yang mungkin akan menghambat kemajuan mereka atau mengalihkan fokus dari tujuan besar yang sedang dikejar. Bagi wanita mandiri, menemukan pasangan bukanlah sekedar prioritas utama, melainkan lebih sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus berjalan sesuai dengan ambisi pribadi. Itulah sebabnya mereka biasanya memilih untuk menunggu dan membuka hati hanya pada orang yang benar-benar dapat menghargai dan mendukung ambisi serta kebebasan mereka.
Karena fokus yang tinggi pada pencapaian diri, wanita mandiri biasanya memiliki ekspektasi yang realistis dan bahkan terkadang ketat terhadap siapa yang boleh memasuki hidup mereka. Mereka tidak ingin hubungan mereka mengganggu prioritas atau membuat mereka harus berkompromi secara berlebihan atas mimpi-mimpi yang sudah lama mereka bangun. Sebaliknya, mereka menginginkan hubungan yang bisa menambah nilai dalam hidup tanpa mengorbankan kemandirian yang sudah mereka pertahankan. Keempat, wanita mandiri tidak mudah terbuka dan percaya pada orang lain. Wanita mandiri seringkali lebih berhati-hati dalam membuka diri atau mempercayai orang lain, karena mereka terbiasa mengandalkan diri mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah. Kemandirian yang mereka miliki membuat mereka merasa nyaman dalam mengelola kehidupan mereka tanpa banyak bantuan dari orang lain, yang pada gilirannya membentuk pola pikir bahwa mereka lebih baik menyelesaikan segalanya sendiri. Hal ini bisa membuat mereka lebih sulit untuk mempercayai orang baru, terutama dalam konteks hubungan emosional. Karena mereka jarang mengandalkan orang lain untuk mengatasi tantangan hidup, wanita mandiri seringkali menganggap bahwa membiarkan seseorang masuk ke dalam dunia pribadi mereka adalah sebuah langkah besar yang membutuhkan pertimbangan yang matang. Mereka tidak ingin rentan atau bergantung pada orang lain secara emosional, karena takut terluka atau merasa kehilangan kendali atas hidup mereka. Dalam hubungan, ini bisa berarti bahwa mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk benar-benar terbuka dan membiarkan pasangan melihat sisi lebih dalam dari diri mereka. Selain itu, wanita mandiri seringkali merasa bahwa mereka harus menjaga jarak emosional untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka bisa merasa cemas tentang berbagai beban emosional atau menyerahkan sebagian dari tanggung jawab hidup mereka kepada pasangan, terutama jika mereka belum merasa sepenuhnya yakin akan niat atau komitmen pasangan tersebut. Oleh karena itu, proses membangun kepercayaan dan kedekatan emosional bagi wanita mandiri biasanya memerlukan waktu dan kesabaran. Kelima, wanita mandiri terkesan tidak butuh pasangan. Wanita mandiri seringkali terlihat mampu menjalani hidup mereka dengan sukses tanpa banyak bergantung pada orang lain, yang bisa menimbulkan kesan bahwa mereka tidak membutuhkan pasangan. Ketika seorang wanita menunjukkan kemandirian yang kuat, termasuk dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan meraih tujuan hidup, banyak pria yang menganggap bahwa mereka sudah cukup baik tanpa dukungan dari siapapun. Hal ini seringkali membuat pria merasa bahwa mereka tidak memiliki peran atau tempat yang penting dalam kehidupan wanita tersebut. Namun, kesan ini adalah sebuah kesalahpahaman. Meskipun wanita mandiri memiliki kemampuan untuk mengurus diri sendiri, itu tidak berarti mereka tidak menginginkan dukungan atau perhatian dari pasangan. Wanita mandiri juga menginginkan perasaan dicintai, dihargai, dan didukung dalam perjalanan hidup mereka. Mereka hanya ingin pasangan yang bisa memberikan dukungan secara emosional, bukan hanya mengisi kekosongan. Mereka mencari hubungan yang saling memberi, di mana mereka merasa terhubung secara emosional dan mendapatkan dorongan. Bukan karena mereka tidak bisa hidup tanpa pasangan, tetapi karena mereka ingin menjalani hidup bersama seseorang yang bisa mengimbangi mereka. Pada akhirnya, wanita mandiri menginginkan pasangan yang tidak hanya melihat mereka sebagai sosok yang kuat dan mandiri, tetapi juga menghargai kebutuhan emosional mereka untuk saling mendukung dan mencintai. Itulah beberapa penyebab seorang wanita yang mandiri terkadang sulit untuk menemukan jodoh. Perlu diingat, seorang wanita yang mandiri pun juga membutuhkan pasangan untuk bisa mengisi kekosongan dalam diri mereka. Jika kamu sudah mengetahui beberapa fakta ini, apakah kamu tertarik untuk mendekati wanita mandiri? Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini, dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.